Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahilladzi Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan dimuliakan para ulama, para ulama masyarakat. Yang saya hormati masyarakat PKM yang setelah mengurus jalan dari berbagai hadir dari suatu mana kita semua adalah Haji orang muslim kita lainnya yang saya muliakan Bapak Haji Indonesia Dewan Pimpinan Sampai dan Mustafa menuntut Allah sebagai masyarakat dunia untuk memimpin segala makhluk Rasulullah yang saya hormati, yang saya banggakan ibu Jemaah Islam yang selalu bersuara dan istiqomah konsisten dalam kegiatan kajian subuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan ibu hadirin yang terdapat Sultan Sahabat dan kita semua bersama memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam kesempatan yang baik dan mulia ini, tentunya kita selalu berdoa menguji dalam perjalanan kita di dia mempunyai kehilangan mempunyai Rasulullah Muhammad Subhanahu wa Ta'ala agar kita terus selalu diberikan hidup yang terbaik di hadapannya. Kita semua menjadi Allah yang selalu memaafkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah Allah Subhanahu senantiasa kepada Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau yang mengajar umatnya dan kebaikan dalam hal seluruh kehidupan ini agar terus selalu menjadi dan memberikan kebaikan dan soleh sehingga akhirnya manusia akan kehidupan yang tidak baik dan kehidupan yang baik. Bapak-bapak yang berkenan jemaah dan subuh rahimahullah untuk hari-hari PKM akhirnya bisa kasih kepada seluruh jemaah yang telah hadir tidak baca subuh ini karena kita semua dalam perjalanan ini tentu harus terus melakukan walaupun kita saat ini mungkin usia kita sudah mulai akan tetapi dalam mimpi dan terus belajar dan belajar dengan belajar kita semua ini terus kita semua selalu memberikan tangan amal agama sehingga kita semua dalam menjalani diri dan kita mengetahui dan memilih fondasi sehingga apa yang kita jalani berkenan berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus PKM serta Ibu Majelis Taklim bahwa kegiatan subuh ini adalah untuk terus selalu meningkatkan sebuah syariat kita, Islam yang kita masyarakat kita
selalu bersama yang mudah-mudahan adanya dalam ini harus memberikan banyak umur dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kajian dan terus selalu mensyukuri. Kemudian mudah-mudahan kita semua termasuk berjuang mereka agama dan juga terus selalu berdoakan saudara-saudara yang khususnya yang asing kepada Allah memberikan kemerdekaan dan bagi kita mendoakan sholat kita sehari kita orang juga jihad kita berdoa Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebetulan di tema kita ini adalah iman dan juga jihad dan jihad dan ada dia yang berarti Allah yaitu dengan secara langsung kami Israel ini mudah-mudahan kita bisa membekali diri dengan apa yang disampaikan oleh dan juga yang terakhir tentunya sekali lagi kami dari kepada seluruh jemaah yang terus konsisten, yang terus selalu bersuara dan mendukung kegiatan kajian subuh ini, kajian subuh ini mudah-mudahan selalu memberikan kemudahan dan ibadah kita semua dan juga merupakan orang yang terus selalu berjuang kemudian. Mungkin itu yang mereka menyampaikan orang yang mengenal yang belajar bahwa kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu acara inti yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Muhammad LC. Temanya hari ini mudah-mudahan lebih bermanfaat yaitu masalah iman hijrah dan Ustaz sebelum yang mungkin disampaikan setelah nanti Ustaz isi materi dan ada pertanyaan satu dua Ustaz ya. Setelah itu kita menunggu waktu suruh nanti bisa kita sholat isra, setelah itu kita sarapan. Mungkin Ustaz aturan. Iya. 1, 2, 3 cek. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad biftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'allum wa ta'lim wal mudzakarah wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahul azim.
Al-Mukarram wal-Muhtaram, yang saya muliakan para alimul ulama, para kiai, para asatid wa asatidah, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, khususan kesepuhan kita yang ada di depan kita ini. Ya, semoga para kesepuhan kita, para sesepuh kita, orang tua kita senantiasa diberikan sehat panjang umur. Yang saya hormati Ketua DKM Kang Haji Rahmatullah, Kang Haji Husni Wadud, dan juga Abah Haji Muhajir, ya, dan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudara semuanya, dulur-dulur kula sedanten, warga lingkungan Tembok Putih, semoga senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah, semoga senantiasa diberikan sehat wal afiah. Bapak Ibu hadirin hadirat, semoga diberikan rezeki yang melimpah-limpah, amin. Cepat berangkat ke Mekah, amin. Amin saja dulu. Amin. Semoga kita semua diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan husnul khotimah. Selamat datang Abah Ulumuddin, Abah Haji Ulumuddin. Alhamdulillah. Yeah. Alhamdulillah. Pertama-tama yang paling utama, tidak ada kata, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat, beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat yang tak terhingga, yang tidak terhitung. Juga curahan rahmat, taufik, hidayah, inayah. Alhamdulillah, kita bersyukur diberikan nikmat oleh Allah, sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang makmur, di masjid kita, di Baitullah, di rumah Allah, untuk melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Semoga Allah terima sholat kita dan ibadah kita, amin, dan amal kita semuanya. Semoga langkah Bapak Ibu semuanya menjadi pahala yang berlipat ganda, dan juga semoga langkah Bapak-bapak, Ibu-ibu melangkahkan kaki menuju masjid ini, semoga dilebur dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah ke hariban kita, nabi kita, tuntunan kita, panutan kita, uswatuna wa qudwatuna sayyiduna wa maulana Muhammad yang telah menuntun kita, membimbing kita, yang telah berhasil melaksanakan amanah Allah, dan telah berhasil menghantarkan kita umat manusia dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yang telah berhasil menghantarkan umat manusia dari zaman biadab sampai zaman yang beradab, yang telah menghantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah sampai zaman ilmiah. Alhamdulillah, ya, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah dan kepada Rasulullah yang telah membimbing kita sampai kita ini diberikan keimanan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kula nimal ngantuk, Bu. Menawi saos ngomongnya boten ngelantur ya, Bu ya. Ya.
Bapak Ibu semuanya ngomong Indonesia atau Jawa nih gini? Bebas. Bebas saus. Asal lebih bahasa Arab dari Indonesia. Allah dan. Nggih. Bahasa Jawa saus ya Bu ya. Bapak Ibu hadirin hadirat sedantene dipuni barokah, kita awali terlebih dahulu dengan membacakan umul kitab suratul Fatihah, menawi ilmu ni manfaat ya Bu ya, barokah bisa kita amalkan. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumila hadratir ruhi abina adam mu'mina hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumiddin. Wa ila arwahi jamil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahi jamil malaikatil muqarrabin wal qarrabin wa ila arwahi jami' ashabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan li khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratil jami'i masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa liman 'allamana walau harfan wa liman ahsana ilaina wa liman da'ana ilal khair wa liman lahum haqqun alaina wa li huquqil wajibati alaina wa li musaharati alaina khususan ila arwahi jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina khalatina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan hadirin wal hadirat jamaah majlis taklim Al-Ittihadiyah. Al-Ittihadiyah Tepuk Putih. Nas'aluka salam wal afiyah wal barakah wa sihah wa taufiq wal hidayah wal inayah wa taysir wal ijabul qabul. Nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa sulahi syam zahir wa batinan dafi'a li kulli syarr jalib li kulli khair. Wa ala man wa salafu salih wa ala man wa syekhuna wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Atur nuhun Bapak Ibu sedanten, terima kasih banyak atas pembacaan suratul Fatihah. Semoga yang kita niatkan, yang kita hadiahkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini kita ngaji tentang iman, hijrah dan jihad. Itu ya. Iman, hijrah dan jihad, berarti ada 3 judul ini. Pertama iman ya. Iman itu Bapak Ibu dari kalimat amana yu'minu imanan, artinya percaya. Iman itu percaya ya. Orang yang beriman itu orang mukmin. Mukmin itu orang yang percaya. Kalau iman percaya, kalau orang beriman itu orang yang percaya ya. Orang yang iman itu membenarkan, at-tasdiq. Al-imanu huwa at-tasdiq. At-tasdiqun bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Membenarkan di hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi kalau orangnya namanya al-mu'min ya. Orang yang beriman itu orang yang mempercayai dengan kokoh ya,
dan dia mengucapkan dengan lisannya dan mengamalkan dengan anggota badannya. Jadi kalau kita ngaji ya, tentang suatu ilmu atau kita mengamalkan suatu ilmu, itu harus tiga Bu ya, hati kita percaya dan badan kita gerak ya. Zaman sekarang ini banyak orang yang percaya, banyak orang beriman, tapi hatinya nggak gerak, badannya nggak gerak ya. Contoh Bu, ada perintah sholat duha ya, misalkan ya, ada perintah sholat duha, dia percaya sholat duha itu sholat sunnah, dia percaya itu perintah, tapi lewat diabaikan ya. Sholat tahajud ya Bu ya, kita percaya itu perintah Allah, perintah Rasulullah ya. Di dalamnya ada fadilah, ada keutamaan, tapi banyak umat Islam hanya cuma di hati saja percayanya ya, belum bisa diamalkan, belum bisa dipraktekkan. Maka ini belum sempurna ya Bu ya, keimanannya ya Bu ya. Jadi kalau pengen sempurna Bu, iya hatinya percaya, iya diamalkan ya. Kalau kita cuma di hati doang, misalkan malam niat pengen sholat tahajud ya. Us niat ya Abah, us niat, udah niat di hati pengen tahajud ya. Tiba-tiba nggak jadi, itu tetap dapat pahala Bu, tapi sepertiga ya, sepertiga. Kalau mau 100% ya harus diamalkan gitu. Jadi kalau kita cuma percaya di hati doang, itu baru sepertiga ya. Maka keimanan itu harus sampai kita amalkan. Maka itu benar-benar orang yang beriman ya, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang meninggalkan sholat padahal dia hatinya percaya ya. Hatinya percaya itu kewajiban, tapi nggak sholat. Nah ini ya, keimanannya bisa kelihatan Bu, hanya sepertiga saja. Datang bulan Ramadan Bu, dia tahu bahwa itu bulan Ramadan, bulan puasa ya, tapi nggak puasa ya. Nah itu orang tetap dianggap orang itu beriman, tapi imannya cuma beberapa persen saja. Kenapa? Karena dia tidak sampai mengamalkan puasa tersebut. Banyak kita umat Islam Bu beriman tentang haji Bu, percaya Bu ya, percaya itu rukun Islam, percaya itu perintah Allah, tapi banyak orang yang tidak sampai daftar, tidak sampai berangkat ya, padahal uangnya ada, badannya sehat ya, nggak tertarik dengan haji, uangnya ada. Maka ini orang keimanannya belum sempurna. Dia dianggap beriman tapi imannya belum sempurna. Maka itu Bapak Ibu semuanya, yang namanya iman itu Bu naik turun ya Bu ya, naik turun ya. Yang namanya kepercayaan orang itu kadang-kadang Bu, iman manusia itu naik turun. Ada tiga iman itu Bu, ada imannya malaikat, ada imannya Nabi, ada iman kita. Kalau imannya Nabi itu bertambah terus, enggak turun-turun. Yazidu wala yanqus, naik terus Bu, naik terus, enggak turun-turun. Kalau imannya malaikat, la yazid wala yanqus, tidak nambah, tidak turun. Kalau iman kita yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, keimanan ini harus mencakup tiga ya Bu ya. Hatinya mantap, lisannya ngomong, badannya gerak, baru itu namanya iman yang sesungguhnya. Kalau cuma di hati doang Bu ya, badannya nggak gerak, itu keimanannya belum sempurna ya Ibu, belum. Kita udah dianggap orang beriman Bu ya, udah disebut orang beriman, tapi ketika kita nggak sampai mengamalkan perintah tersebut, maka keimanan kita ini belum sempurna, belum sempurna. Ibu, ayo Bu, Bapak semuanya, kita berusaha ya untuk bisa mengamalkan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena ini semua perintah Allah ini baik, ya. Di dalamnya ada manfaatnya. Allah tidak memerintahkan kita suatu perintah, suatu ibadah, kecuali di dalamnya ada fadilah, ada fadilah, ada keutamaan, ada manfaatnya, ada rahasianya, ada pahalanya, ada berkahnya. Semuanya, Ibu ya. Contoh, kata Rasulullah, raqatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih besar daripada dunia dan isi-isinya. Kita tahu itu, Bu, tapi banyak kita yang tidak mau mengamalkan. Ada lagi kata Rasulullah, siapa orang sholat berjamaah kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh. Banyak orang tahu ini, ya. Banyak orang tahu, tapi banyak yang tidak mengamalkan. Nah ini, jadi keimanan ini pasti sangat jauh, ya. Apalagi zaman sekarang ini, Bu, keimanannya, Bu, aduh, masya Allah, Bu, imannya tipis kayak triplek ya, Bu ya. Imannya keropos, Bu. Ya. Iman kita ini zaman sekarang ini, Bu, jauh, ya, Bu ya. Menganggap remehnya banyak, Bu. Maka itu, ayo Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan dengan ngaji, ya Bu ya, dengan thalabul ilm, dengan sholat, dengan ibadah kita, semoga Allah tambahkan imannya, Allah tingkatkan imannya. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang hijrah, ya Bu ya. Hijrah, Ibu. Hijrah itu dari hajaro, ya. Hajaro yahjuru. Hijrah itu, Bu, kalau makna bahasa, maknanya meninggalkan, ya Bu ya. Meninggalkan atau menjauhkan, ya. Ya Bu. Hijrah itu ada 2, Bu. Ada hijrah secara zahir, hijrah zahiri, ada hijrah secara maknawi, ya. Hijrah secara zahiri, secara zahir, yakni intaqala min makanin ila makanin, ya. Berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain yang lebih baik. Itu disebut hijrah secara zahir, ya Bu ya. Ada makna hijrah secara maknawi. Hijrah secara maknawi itu perubahan, ya Bu ya, dari satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik, ya. Hijrah dua itu dilakukan semua oleh Rasulullah SAW. Secara zahir, ya, Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah. Secara maknawi, ya, Rasulullah ini, ya, hijrah ke Madinah untuk menyebar agama Islam, untuk syiar, ya Bu ya, untuk menyebarkan agama. Nah, bagaimana Bapak Ibu semuanya? Hijrah ini banyak artinya, Bapak Ibu ya, banyak maknanya. Kalau hijrah kekinian ini, Bu, hijrah kita ini sekarang ini upaya, ya Bu ya, upaya untuk memperbaiki kualitas hidup menuju kebaikan dan perbaikan. Nah ini Bapak Ibu, jadi hijrah sekarang ini upaya, Bu, untuk islah, ya Bu ya, upaya untuk memperbaiki kualitas hidup kita ini, Bu, memperbaiki kualitas hidup kita menuju kebaikan. Jadi supaya tambah baik, tambah baik, tambah baik, dan perbaikan, ya. Ya. Bapak Ibu semuanya, ada suatu hadis yang berbunyi gini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha
Awi mar'atin yang kihuha fahijratuhu ila ma hajaro ilaih. Nah, barang siapa yang hijrah, ya, hijrah ini Bu maksudnya barang siapa yang menuju, ya Bu ya, barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, ini artinya berusaha, ya Bu ya, berusaha keras agar kehidupan ini, kehidupan diri kita, keluarga kita berjalan pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa hijrah kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa orang yang berusaha keras, ya Bu ya, agar kehidupannya diridhoi oleh Allah, niatnya adalah Allah, niatnya adalah untuk akhirat, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia berhijrah itu adalah, kalau niatnya karena Allah, maka dia mendapatkan hasil karena Allah. Barang siapa yang niatnya, hijrahnya, tujuannya adalah dunia, maka dia akan mendapatkan dunia. Kalau tujuannya cari perempuan, ya, maka dapat perempuan. Ya. Mondok, pesantren, tapi tujuannya gelatih santriwati, yang dapat santriwatinya. Karena dia hijrahnya bukan karena nyari ilmunya. Itu. Kalau tujuannya mau cari istri Bu, walaupun dia kuliah, walaupun dia dagang, tujuannya Bu, usahanya nyari perempuan yang kihuha, ya, pasti dia akan menikah. Jadi Bapak Ibu semuanya, hijrah ini artinya orang yang berusaha, Bu ya, berusaha Ibu dengan sungguh-sungguh agar dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mari Bapak Ibu kita hijrah, ya Bu ya. Hijrah dari maksiat menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo Bu, kita harus berubah, ya. Harus ada perubahan. Jangan begini-begini aja Bu, ya. Semua orang bengen Bu, salatnya ketinggalan baik, ya Bu ya. Ya Bu ya, orang tingkat kalau begini Bu. Ya, sholat sering telat, ngaji kalau sempat, zikir kalau ingat. Nah, ini berarti nggak ada peningkatan, ya Bu ya. Jadi Bu, kita ini harus berubah, ya Bu ya, harus meningkat Bu. Maka Rasulullah ingatkan kita dengan kalimat hijrah, ya Bu ya. Tapi hijrah zaman sekarang ini kadang-kadang, hijrah itu kadang-kadang orang-orang PKS, orang-orang Wahabi itu selalu judulnya hijrah katanya gitu ya. Sampai masjidnya namanya Masjid Al-Hijrah. Padahal hijrah ini memang benar-benar memang suatu tuntunan, ya Bu ya. Jadi hijrah ini intinya Bu banyak makna, ya Bu ya, banyak arti. Itu. Kalau secara lafaz hijrah itu artinya berpindah dari tempat menuju ke tempat yang lain agar lebih baik. Terus bagaimana Bu kalau kita tinggal di suatu kampung, tinggal di suatu tempat di mana tempat itu banyak maksiatnya, banyak banyak kemaksiatannya, ya Bu ya. Apakah kita bertahan di situ? Apa memang kita bisa boleh berpindah? Ya. Ada jawaban ulama, kalau memang di situ itu kita tidak berkembang, ya Bu ya, di situ tidak nambah baik, ya Bu ya, banyak fitnah, banyak keributan, ya Bu ya, maka ya hijrah lebih bagus Bu. Ya. Tapi kalau tempat itu tidak tidak madorot, ya Bu ya, tidak bahaya, maka nggak perlu hijrah, ya Bu ya. Yang harus dirubah bukan pindah, tapi kitanya yang harus dirubah. Ya, sifatnya yang harus dirubah, kelakuannya yang harus dirubah. Ya. Jadi hijrah juga bisa diartikan dengan perubahan kondisi, ya Bu ya, perubahan hati, ya, perubahan kelakuan, ya Bu ya. Kelakuan yang maksiat kita jauhi, terus kita hijrah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang nggak pernah ke masjid terus bu barang tua neng masjid arane hijrah ke bu ya. Oh, arane hijrah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya nggak sholat bu, kemudian dia tersentuh bu, tertarik sholat, dia beruntung, berarti dia sudah berhijrah ya bu ya. Tuh berarti dia dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Yang tadinya sholatnya di rumah ya bu ya, sholatin yang umah ibu kita. Oh tiba-tiba ibu datang hidayah Allah Subhanahu wa taala terus berjamaah ya. Pindah sholatnya di masjid. Subhanallah, itu tambah bagus ya, khair insyaallah. Insyaallah itu orang mulia ya bu ya. Nah itu juga disebut hijrah. Ayo bu, kita maknai hijrah perubahan ya bu ya. Perubahan dari yang tidak baik menuju yang baik. Nah ibu bu, mudah-mudahan perubahan ini bu bisa tercapai. Amin ibu ya. Tapi bukan kampanye ini bu, bukan bu ya. Udah ke situ-situ ya bu ya, bukan kampanye, bukan ini bu ya. Bapak ibu hadirin wal hadirat, jamaah majelis ta'lim al-ittihadiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga bu, biar kena semuanya, yakni berbicara tentang masalah al-jihadu ya bu ya. Ini jihad juga sama bu kayak hijrah, artinya maknanya banyak Kang Haji ya. Jihad itu bisa dimaknai perjuangan ya bu ya. Gitu. Jihad itu bisa dimaknai ad-dakwah ilal Islam. Dakwah ilal Islam, mengajak ya bu ya. Berjuang, dakwah ilal Islam, berjuang, semangat ya bu ya. Jihad itu bisa dimaknai semangat ya, semangat berjuang, ad-dakwah ilal Islam. Itu juga sama diartikan, dimaknai dengan jihad bu. Jihad juga bisa dimaknai dengan perang ya bu ya. Itu bisa diartikan perang ya. Jihad fisabilillah ya, berjuang perang di jalan Allah. Perang ini umum bu, perang kita melawan hawa nafsu, perang melawan maksiat ibu ya, perang melawan dunia, perang kita melawan kemungkaran. Itu juga sama bu, jihad bu ya. Ibu mau sholat nih, mau sholat, datang ke godan ya bu ya. Tuh, ndas palang. Tuh, di situ ibu perang. Perang apakah sholat ning masjid, apakah ning umah baik. Nah, di situ juga jihad itu berperan. Kalau kita paksa ya bu ya, tuh, untuk ke masjid, maka ibu beruntung tuh. Ya, beruntung. Ibu mau hadir pengajian, tiba-tiba ada arisan. Pilih ngaji apa pilih arisan? Nah di situ perang tuh ibu tuh, perang antara milih arisan atau milih pengajian. Barang milih arisan, barang mau oleh, aduh mau kok ngaji aja ya bu ya. Tuh ibu ya. Kemudian ibu mau hadir pengajian, datang teman bu ngajak bu jalan-jalan bu. Jalan-jalan yuk, neng di, neng CCM. Apa nonton di bioskop enggak ana. Wis tenang bae tak bayari aja. Buku ning kono kon perang buku. Disitulah namanya jihad. Bagaimana ibu bisa ya mengalahkan itu bu. Itulah namanya kegodan ya bu ya. Itulah jihad ya. Memerangi ya bu ya. Perang melawan hawa nafsu, perang melawan maksiat, perang melawan ngantuk. Ya, itu jihad bu. Ya, pas beduk subuh ya bu ya, mata melek bu, ada suara adzan, hayya 'ala sholat. Bu. Begitu mau berangkat udan bu. Ning kono kon perang man kudu. Ibu ya. Kalau ibu paksa berangkat, pahalanya gede tuh betul. Gede. Bahkan ada keterangan ada orang berangkat ke masjid, dia kepleset.
terus dia balik ganti baju ganti sarung berangkat lagi, maka dosa dia diampuni. Terus kepleset lagi, balik lagi ganti sarung ganti baju, maka dosa keluarganya diampuni. Ini ada riwayat ceritanya Bu, ada riwayat orang mau ke masjid Bu, kepleset gitu ya, ganti baju ganti sarung, terus kepleset lagi, balik lagi ganti sarung ganti baju, balik lagi ke masjid Bu, terus dijerogin sama setan tapi dipegang lagi. Orang itu bertanya, kok kenapa dipegang? Oh bahaya kalau jatuh. Kenapa? Ya, yang pertama kamu kepleset balik lagi, dosa kamu diampuni. Yang kedua saya jerogin ganti baju balik lagi, dosa keluarga kamu diampuni. Kalau saya jerogin lagi kamu balik ganti baju ganti sarung, dosa umat Islam sedunia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tak pegang kata iblis tuh. Jadi Ibu nanti kalau mau ke masjid, Bapak kalau mau ke masjid kepleset balik maning Bu, balik maning ganti kelambi ganti sarung, balik maning di masjid. Oh Ibu ya, kepleset maning balik maning ganti baju ganti sarung berangkat maning. Apa dasari lemahnya lunyu, apa uangnya memang wis anu wis loyo ya Bu. Tapi siki makanya udah bakal kepleset Bu, soalnya jalannya mesti aspal kabeh ya Bu ya, mesti konblok jalannya Bu. Ya. Bapak Ibu semuanya, jadi kita harus hati-hati Bu memaknai kalimat jihad, memaknai kalimat hijrah ya. Soalnya ini banyak tafsir Bu. Gara-gara Ahok aja Bu kepleset ngomong masalah apa tuh? Kekasih ya Bu ya. Apa tuh? Al-Maidah itu ayatnya itu. Duh, apa itu Bu? Al-Maidah 51 itu apa ayatnya Bu? Buat negara apa? Ba'duhum awliya'u ba'ad itu Bu. Ba'duhum awliya'u ba'ad itu. Ya. Itu memaknai masalah aulia itu Bu. Waduh, ulama-ulama sampai puluhan ulama menafsirkan masalah ba'duhum awliya'u ba'ad. Sebagian mereka itu kekasihnya sebagian ya. Jadi wali itu maknanya banyak ternyata itu. Jadi Bapak Ibu semuanya ya, ini kita harus intinya harus ngaji ya Bu ya. Harus banyak-banyak ngaji supaya jangan salah tafsir, supaya jangan salah ngamalin Bu. Zaman sekarang ini Bu, orang nggak demen ngaji ya, demennya baca-baca aja Bu. Bahaya Ibu, banyak orang-orang yang ibadahnya pada nyelimpang. Ada umat Islam Ibu, sholatnya cuma 3 waktu, Zuhur, maghrib, subuh, asari lake, isane lake. Dalilnya aqimi sholata liduluki samsi itu Zuhur, ila ghosaki laili itu sholat maghrib, wa Quran al-fajr sholat subuh. Asarnya mana? Isanya mana? Tuh ya Bu ya, ini akibat orang nggak ngaji Bu. Khawatir kalau kita nggak ngaji salah nafsirin masalah jihad. Kan itu Bu, gara-gara salah memaknai jihad, kan ada teroris Bu dulu itu, yang Samudra ya Bu ya, Ali Imran, itu karena salah memaknai kalimat jihad Bu. Itu ya, salah memaknai kalimat jihad. Akibat salah memaknai akhirnya banyak cabang-cabang ya Bu ya, banyak kelompok-kelompok Islam. Banyak Bu, awas Bu. Ada Syiah ya Bu ya, ada faham Ahmadiyah, ada faham Wahabiyah ya Bu ya. Tahu faham Wahabiyah Bu? Faham Wahabi ini ya kelompok Islam Bu, yang atas nama Wahabi Bu.
pengikut Abdul Wahab bin Baz, Bu. Itu jadi Wahabi itu Abdul Wahab, Bu. Ini kebanyakan Ibu pusatnya di Saudi, Arab Saudi itu, Bu. Itu fahamnya Wahabi. Kalau di Iran fahamnya Syiah. Ini kita harus paham, Bu, sebagai umat Islam, Bu. Gitu. Dan faham Wahabi ini menjamur nih, Bu. Menjamur ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia banyak paham-paham Wahabi. Ini karena salah dalam mengartikan, Bu. Nah, kita kembali lagi ya, Bu, ya, ke masalah al-jihadu. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ada dalam Al-Quran jihad dimaknai perang. Ada yang berbunyi, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufaro wal munafikina waghlud alaihim. Ada tuh, Bu, ayat itu, Bu. Ya ayuhan nabi, hai segenap para nabi, jahidil kufar, perangilah orang-orang kafir, Ibu, ya. Tuh, perangilah orang-orang kafir. Jahid di sini, Bu, ini dimaknai perang, ya. Itu. Ada lagi ayat Al-Quran memaknai perang itu moral, Ibu, ya. Seperti contoh Bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, Ibu, ya, di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti kami berikan petunjuk, ya. Pasti kami berikan hidayah mereka. Allah kasih jalannya. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh, Ibu sungguh-sungguh nih ibadah, ya, Bu, ya. Semangat. Semangatnya, Bu, nambah terus, meningkat terus. Allah kasih, Bu. Ya. Kayak para wali itu, Bu, tuh. Para aulia-aulia Allah, ya, Bu, ya, para syekh-syekh, Syekh Nawawi, ya, Bu, ya, Syekh Asnawi. Bagaimana mereka ibadahnya, Bu, tekun, Bu. Sungguh-sungguh, Bu. Istiqomah, mujahadah, ya, Bu, ya. Siang malam, Bu. Enggak berhenti-berhenti, Bu. Istiqomahnya luar biasa, Bu. Ningkat terus ibadahnya. Lanahdiyannahum subulana. Kami berikan petunjuk jalan kami. Kami berikan petunjuk jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita mah, Bu, gati orang ningkat-ningkat, Bu. Arep ning Jakarta berangkat sing Cilegon mandek ning Simpang. Sing Simpang mampir ning toko Edi. Sing toko Edi berangkat maning, Bu, mampir ning Matahari, Bu. Sing Matahari mampir ning Ramayana, Bu. Sing Ramayana mampir ning CCM. Kapan tekange, Bu? Ya, Bu, ya. Enggak sampai-sampai, Bu. Jadi Ibu Bapak kalau pengen kita ningkat, Bu, harus ada mujahadah, Bu. Mujahadah. Ini jihad ini, mujahad itu juga jihad, Bu. Ya. Jihad. Mujahadah harus diperangi, Bu. Harus diperangi. Kita pengen ibadah menuju kepada Allah, Bu, kata mursyid thariqah, harus ada 3, Bu. Ya. Istiqomah, mujahadah, robito sama guru. Kalau kita pengen ngadep ke Allah, nyambung ke Allah, sampai kepada Allah, Bu, ya, itu harus 3, Bu. Istiqomah. Istiqomah, Bu. Udan angin, Bu. Istiqomah ngaji, istiqomah sholat, Bu. Sakit, sehat, semangat sholat, Bu. Nah, itu namanya istiqomah. Nah, kalau kita mah, Bu, salatnya kalau sehat doang, kalau sakit nggak sholat. Nah, ini namanya kita berarti nggak istiqomah. Salat ning masjid, ada pengajian doang, baranglah kemo orang ning masjid. Itu juga sama, itu berarti bukan istiqomah. Kalau kita pengen istiqomah, Bu, ada pengajian, nggak ada pengajian, ya berjamaah. Sehat, nggak sehat, ngaji, ya, Bu, ya. Istiqomah sama mujahadah, Bu. Mujahadah ini, Bu, yang bikin tembus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul, para aulia-aulia Allah, Bu,
Mereka itu Bu sampai kepada Allah karena mujahadah. Mujahadah Bu, ya. Tanpa diperangi nggak bakal bisa. Mari Bu, kita perangi hawa nafsu kita. Ada 4 musuh kita tukang ngaji. Kalau kita bisa mengalahkan 4 musuh ini, tembus kita ke Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hawa nafsu, hawa dan nafsu. Ketiga, perang melawan setan, iblis, setan ya Bu ya. Yang keempat, perang melawan dunia. Kalau kita bisa melewati 4 musuh ini, insya Allah Bu. Ya. Nah, musuh yang paling berat itu dunia. Dunia itu harta, tahta, jabatan, termasuk wanita. Paling tinggi tuh bah, wadon iku. Ya. Banyak yang kepleset gara-gara wadon iku. Iku. Ayo tempatnya wadonnya rupa ayo. Ya Bu, Bapak-bapak semuanya, jadi kita ini hidup di dunia, ibadah ini harus mujahadah, diperangi ya, diperangi rasa malas, harus diperangi ngantuk, diperangi Bu, tuh agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita sudah istiqomah Bu, enteng Bu. Ngaji kalau udah istiqomah Bu, enteng Bu. Ya, sedekah kalau udah rutin enteng. Puasa sunnah kalau udah rutin enteng. Zikir kalau udah rutin enteng. Baca Quran kalau udah rutin jadi ringan. Jamaah ke masjid ini bapak-bapak ini butuh waktu bertahun-tahun ini. Ini Abu Wadud ini sampai istiqomah ini bertahun-tahun. Wih, udah 2 tahun. Puluhan tahun. Enggak gampang Bu. Enggak bisa cuma seminggu 2 minggu. Puluhan tahun sampai punya cucu, sampai punya buyut. Makanya istiqomah. Jadi perlu waktu, ya Bu ya. Jadi jihad ini bisa dimaknai yang memerangi apa saja. Itu jihad. Merangi orang kafir, perang hawa nafsu, perang melawan maksiat, perang melawan syaitan, perang melawan dunia, ya Bu ya, perang melawan fitnah, ya Bu ya. Ya. Jam berapa ini Kang Haji? Masih ada waktu ya. Katuran Bapak Ibu sing pengen taken lah, enakan kula mah tanya jawab lah ya. Masalah iman, Sungguh-sungguh bukan diwakil. Padahal itu udah rupa ayo. Saya tanyakan dalam konteks iman untuk dan jihad, apakah dalam Al-Quran hadis kita dianjurkan berusaha untuk tahu mengingatkan seseorang yang kita tidak ada di surga? Begitu saja saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Sebagai umat Islam kita ada perintah untuk mengingatkan, ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Kita khususon sesama umat Islam itu ada perintah, ada anjuran untuk mengingatkan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru malah kalau masa bodoh kita dosa. Contoh, kita duduk di gardu nih, yang ngobrol di gardu, ya, ngobrol di gardu sampai datang waktu, sampai beduk dohor. Nah, barang pas beduk dohor, kita pulang ngeloyong, ambil peci, ambil sarung, teman-teman ditinggal, ya kan? Itu hukumnya dosa. Kenapa? Karena membiarkan mereka nggak sholat. Sementara tahu, kitanya tahu mereka nggak sholat, itu kita yang kena dosa. Atau di rumah Bu, di rumah ibu ada anak, ada mantu, ada putu, ada pembantu, ya, ibunya diam, nggak ngingetin, nggak nyuruh sholat, dia masa bodoh, merekanya nggak sholat, ibunya tahu mereka nggak sholat, ibu kedosaan karena ibu membiarkan mereka
maksiat, ya, ibunya tahu. Marwani ibu dia. Oh. Atau saya pedagang sate, ya. Pas bulan Ramadan, anak buahnya nggak pada puasa, nunduki sate, ya kan. Tuh, bosnya tahu mereka itu nggak puasa, diem, nggak ngingetin, itu ikut kena dosa. Jadi kalau dalam umat Islam itu ada perintah untuk saling mengingatkan, baik mengingatkan tentang keimanan, mengingatkan tentang ibadah, apapun, ya. Termasuk ada orang yang sholatnya aneh, apakah bagusnya kita diem aja, apa bagusnya kita nanya? Tuh, ya. Ceritanya ada orang mau sholat Jumat, ya Haji, mau sholat Jumat, dia itu sholat sampai berpuluh-puluh rakaat, sampai khotib naik di mimbar masih sholat, ya kan? Nah, yang kayak begini ini, apa kita diam aja, apa perlu nanya? Bagusnya perlu nanya, ya kan? Kalau memang itu ada dalilnya, biar kita ngikut, kan? Kalau nggak ada dalilnya, kita ingetin, ya, begitu, ya. Anda wong salat, setiap assalamualaikum tangannya dibalik, Allah, kita nih hati orang tenang, ya. Bagusnya menang baik, apa perlu takon? Perlu nanya, nggak apa-apa Pak. Bapak setiap sholat tangannya dibalik. Punten, apa itu memang ada hadisnya? Apa memang bapaknya kolane ngedelang sebelah mengkonon tak ikuti jangannya. Nah, takutnya salah doang. Ada lagi begini Bu, ada orang sholat begini Pak, sedurung takbir suwe ngadeg megagag suwe, barang takbir aja kayak kereta ngungkul kiai, Allahu Akbar. Komani setiap salat sedurung takbir Bu berdiri lama, begitu takbir Allahu Akbar. Hebat amat kun niati, kena enggak itu niatnya itu? Yang begini ini apa diam aja, apa perlu bertanya? Boleh, perlu bertanya. Tuh, perlu ditanya biar enggak salah paham. Kalau enggak nanya, ngomong ning jabo itu salah. Ada wong baru kan ya delengan sir lamu salatku, iku ning arep takbir suwe, suka begitu Bu. Anu wong nasbih tangan kiwe, ya. Terus diomong ning gardu, mengajikan gue lamun tasbih tangan kiwe bae ya. Iya. Itu salah, yang bagus perlu nanya Kang Haji kon. Ampun nasbih tangan kiwe, iya tangan dicacan rengen. Oh berarti dasarnya tangannya cacan rengen. Nah, itu Bu supaya nggak ada fitnah, perlu ditanya. Zaman sekarang ini Islam terkesan sekarang pada masa bodoh. Setelah kerok lah, bukan serik, kerok lah. Kita madu sebenarnya bapalang dulur pun, tapi kerok lah, udah bocah. Ini banyak sekarang Bu, ya. Zaman sekarang ini kita terkesan masa bodoh. Ketika ditegor, ugo iya kita kerok barang medu. Udah wong ado kan masih ponakan kun. Nah, jadi ada perintah itu. Ya. Yang lainnya, ibu-ibu silakan. Iya, iya. Oh, sudah isrok ya. Ustaz, mungkin doa dulu sebelum kita sholat isrok. Oh, iya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasul ajma'in. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma lakal hamdu ya ma'bud. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra. Salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatina kullaha salimna min afati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa faqihna fi din wa alimna tawil wahdina ila sabil.
Allahumma inna natlubu minka ridhal afiyah wa salam wal barakah wa sihah wa taufiq wal hidayah wal inayah. Allahumma hasil maqasidana, Allahumma hasil maqasidana. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhum wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuda. Wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi majlisina dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la aiban la satarta wa la dhallan illa radata wa la jahlan illa 'allamta wa la hajah min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita wa sartaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat berarti ya Isa.